Banyak konten ngasal hanya demi view dan subscriber mengatakan motor pembalap Moto3 bisa langsung di-upgrade. Faktanya, aturan FIM gak segampang itu, bos. Pernahkah Anda melihat balapan di mana motor posisi pertama dan posisi terakhir memiliki potensi mesin yang 100% identik? Di kelas junior, uang tidak bisa membeli kemenangan. Inilah rahasia kejam FIM dalam membongkar trik tim-tim kaya yang mencoba memanipulasi hasil balapan lewat jalur belakang. Federasi Balap Motor Internasional, FIM, memiliki tanggung jawab besar dalam rancang regulasi untuk kelas-kelas junior, khususnya FIM Moto3 Junior World Championship, yang kini dikenal sebagai bagian dari platform V-Network FIM Junior GP. Filosofi dasar dari regulasi ini bukanlah semata-mata membatasi kecepatan, melainkan menciptakan medan pertempuran yang setara, level playing field. Di kelas junior, fokus utama kejuaraan adalah menyaring bakat murni pembalap, bukan menguji seberapa besar anggaran finansial sebuah tim. Jika sebuah tim kaya diizinkan memodifikasi mesin tanpa batas, maka pembalap berbakat dari latar belakang finansial terbatas tidak akan pernah bisa bersaing. Oleh karena itu, FIM menerapkan aturan yang sangat ketat, seragam, dan tanpa pengecualian, baik bagi pembalap rookie yang baru lulus dari kompetisi domestik maupun bagi tim-tim mapan yang memiliki afiliasi langsung dengan tim MotoGP. Regulasi ini bertindak sebagai penyimbang, memastikan bahwa motor yang berada di posisi terdepan dan posisi paling belakang di grid memiliki potensi mekanis yang secara teoretis identik. Lalu bagaimana cara FIM mengunci pergerakan mekanik tim kaya agar mereka tidak bisa mengorek isi silinder mesin secara diam-diam di dalam garasi? Aturan alokasi di bagian selanjutnya akan membuat Anda tercengang dengan betapa ekstremnya hukuman yang menanti para pelanggar. Bayangkan nasib seorang pembalap yang sudah berjuang mati-matian merebut posisi pole position, namun harus dihancurkan dalam sekejap hanya karena mekaniknya terpaksa membuka satu baut ekstra. Di bawah ini adalah regulasi super ketat yang mengubah ruang garasi menjadi zona pengawasan militer. Komponen paling vital dan paling diawasi dalam kejuaraan Moto3 Junior adalah mesin. Mesin kelas ini menggunakan spesifikasi 250cc, 4 tak, silinder tunggal berpendingin cairan. Untuk mencegah perang anggaran dan menjaga ketahanan material, FIM menerapkan sistem alokasi dan penyegelan yang sangat rigid, batasan kuantitas dan penalti pelanggaran. Setiap pembalap yang terdaftar secara resmi dalam kejuaraan hanya diberikan alokasi maksimal 8 mesin per musim penuh. Angka ini dihitung secara cermat oleh Komisi Teknis FIM untuk mencakup seluruh sesi latihan bebas, free practice, kualifikasi, qualifying, sesi pemanasan, warm-up, hingga balapan utama, race, di semua seri yang dijadwalkan dalam satu kalender kompetisi. Jika sebuah tim mengalami nasib buruk, misalnya karena kecelakaan parah yang menghancurkan mesin, atau kegagalan mekanis beruntun, dan terpaksa harus membuka mesin ke-9, maka sanksi berat akan langsung dijatuhkan. Pembalap tersebut akan kehilangan haknya untuk start dari posisi kualifikasi yang diraihnya. Sebagai gantinya, mereka wajib memulai balapan dari dalam pit lane start. Di beberapa kasus pelanggaran berat atau berulang, penalti dapat ditambah dengan kewajiban melakukan long lap penalti sebanyak 2 kali saat balapan berlangsung, atau bahkan diskualifikasi dari seri tersebut. Prosedur penyegelan dan protokol technical control. Sebelum roda motor menyentuh aspal sirkuit pada seri perdana, setiap mesin wajib didaftarkan ke kontrol teknis, technical control, yang dipimpin oleh Direktur Teknis FIM. Proses ini melibatkan pemeriksaan nomor seri blok mesin dan komponen internal kritis, pemasangan segel kawat fisik khusus dan kode batang, barcode, anti palsu pada baut-baut pengikat utama mesin, pencatatan digital ke dalam sistem basis data FIM. Segel ini berfungsi sebagai garansi legalitas. Tim sama sekali tidak diperbolehkan membuka bagian dalam mesin, seperti mengganti piston, poros engkol, atau katup secara mandiri di dalam garasi mereka. Jika sebuah mesin membutuhkan perawatan atau perbaikan karena kerusakan, proses pembukaan segel harus dilakukan di bawah pengawasan langsung dan izin tertulis dari Direktur Teknis FIM. Setiap kerusakan pada segel tanpa persetujuan resmi akan langsung dianggap sebagai bentuk kecurangan, dan mesin tersebut akan dinyatakan ilegal. Jaminan distribusi spesifikasi identik oleh pabrikan. Pemasok mesin resmi yang terlibat dalam kejuaraan ini, seperti KTM dengan basis mesin RC250R atau Honda dengan NSF250RW,
diikat oleh kontrak regulasi yang sangat mengikat. Mereka diwajibkan untuk memproduksi dan mendistribusikan mesin serta suku cadang pendukung dengan spesifikasi yang 100% identik kepada seluruh kontestan. Tidak ada perbedaan perlakuan antara tim pabrikan utama, factory team, dengan tim independen kecil, privateer team. Semua material, toleransi komponen internal, daya kuda, horsepower, hingga kurva torsi yang dihasilkan oleh mesin yang keluar dari pabrik harus berada dalam rentang standar yang sama. Hal ini menutup celah bagi pabrikan untuk memberikan mesin khusus yang lebih cepat kepada pembalap emas mereka. Jika mesin sudah dikunci total, lalu di mana tim-tim besar bisa menyalurkan kreativitas rekayasa mereka? Sektor sasis adalah jawabannya. Namun jangan salah, EFIM sudah memasang jebakan cost cap yang membuat uang miliaran rupiah menjadi tidak berguna di bagian berikutnya. Perang sasis dan batasan harga yang mematikan monopoli. Desain bebas bukan berarti tanpa batas. Di bagian ini, kita akan melihat bagaimana FIM memotong kuku tim-tim raksasa agar mereka tidak bisa menggunakan material antariksa demi membuat motornya lebih ringan dari pembalap papan bawah. Regulasi sasis, pengembangan komponen, dan batasan biaya, cost cap. Berbeda dengan mesin yang bersifat satu cetakan, sektor sasis memberikan sedikit ruang bagi kreativitas rekayasa teknik, namun tetap dikurung oleh koridor efisiensi biaya dan keselamatan yang ketat. Prototype bebas namun terikat regulasi keselamatan. FIM Moto3 Junior World Championship mempertahankan statusnya sebagai kejuaraan dunia prototype. Artinya, tim atau produsen sasis, seperti Kalex, KTM, atau Honda, diperbolehkan mendesain, memotong, dan mengelas sasis mereka sendiri dari nol. Sasis tidak perlu diproduksi massal untuk jalan raya. Mereka bebas bereksperimen dengan geometri, tingkat kelenturan, flexibility, serta distribusi bobot motor. Namun, kata bebas, ini tetap harus tunduk pada batasan teknis keselamatan yang sangat ketat dari FIM yang meliputi dimensi fisik, lebar maksimal, panjang wheelbase, dan tinggi motor tidak boleh melebihi batas yang ditentukan untuk memastikan aerodinamika yang aman. Bobot minimum. Kombinasi berat motor utuh ditambah dengan pembalap, dengan perlengkapan balap lengkap, tidak boleh kurang dari batas minimum yang ditetapkan, biasanya sekitar 152 kg. Jika motor terlalu ringan, tim wajib menambahkan pemberat, ballast, di area sasis yang disetujui. Material terlarang. Penggunaan material eksotis yang sangat mahal seperti titanium untuk komponen sasis utama atau serat karbon untuk struktur penopang beban utama seringkali dilarang atau dibatasi ketat guna mencegah pembengkakan biaya. Aturan keadilan pembaruan komponen, upgrade supply. Untuk mencegah tim kaya mendominasi paruh kedua musim melalui pengembangan sasis yang agresif, FIM menerapkan aturan simultaneo supply, pasokan serentak. Jika sebuah produsen sasis mengembangkan komponen baru, misalnya swing arm, lengan ayun, dengan desain baru atau triple clamp yang dimodifikasi, mereka wajib menyediakan teknologi tersebut kepada seluruh tim pelanggan mereka secara bersamaan. Produsen tidak boleh menahan komponen baru tersebut hanya untuk tim papan atas mereka. Jika suku cadang baru belum siap diproduksi dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh pembalap pelanggan, maka komponen tersebut tidak boleh digunakan dalam balapan resmi oleh siapapun. Mesin sudah seragam, sasis pun sudah dibatasi. Namun kini, tersisa satu celah terakhir yang menjadi medan perang rahasia para pabrikan. Otak elektronik. Bagaimana FIM pada akhirnya merampas kendali komputer dari tangan para hacker data dan mengembalikannya murni ke pergelangan tangan pembalap? Kita akan bedah tuntas regulasi ketatnya di video selanjutnya. Pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan analisis teknis berikutnya. Saya dari Trackside Pulse GP. Mari kita diskusikan prediksi Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetap diskusi sehat.